Menurut data kami ada data sekitar 554.000 hektar perubahan alih fungsi lahan, Mas. Dari sawah menjadi industri kah, menjadi perumahan kah, jadi seperti itu. Jadi memang ini sangat mengkhawatirkan ke depan, karena ini kalau kita kendalikan mulai dari sekarang, bukan tidak mungkin ke depan kita udah nggak ada sawah lagi nih. Nanti kita bisa harus ngimport beras segala macam gitu. Itu akan terjadi. Ketahanan pangan. Itu akan terjadi. Kalau ingin negara aman, pastikan perut kenyang. Iya. Ya. Jadi itu sesuatu yang memang elementary basis banget kan itu kan. Perut kenyang hati senang. Iya. Jadi ini yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Sebenarnya kan gini, kalau PTSL itu bukan gratis sebenarnya itu disubsidi oleh pemerintah. Negara yang udah membayarkan mengalokasikan anggaran untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu. Tapi memang ada satu kewajiban, namanya kewajiban pajak ya, dengan masyarakat kaum rentan. Itu kalau di istilah teman-teman Kementerian Sosial itu ada yang namanya desil 1, desil 2. Apa tuh? Itu kaum masyarakat yang benar-benar miskin ekstrim, penghasilannya rendah. Nah, yang kayak gini-gini lu BPHTB-in gimana ceritanya kan? Ini kan harus dipikirkan gitu. Bayar pajak, makannya bingung. Iya, sayangnya BPN kan kagak masuk tutusinya di BPHTB dia. Karena BPHTB itu Pemda ya, pemerintah daerah. Pemda. Jadi dia harus keluarkan aturan lah untuk sedikit berpihak lah kepada masyarakat. Gitu sebenarnya. Dimungkinkan juga nanti dikenakan untuk pra pendaftaran ini 150.000 yang digunakan untuk administrasi lah. Itu sebelum masuk ke BPN-nya. Dia kan harus ngumpulin berkas tuh, meterai segala macam. Nah itu tidak dikumpul di BPN, itu biasanya sudah dimulai dari proses di bawah, di kelurahan, di RT. Itu nggak boleh minta atau nggak boleh ngumpulin lebih dari 150.000. Udah ngumpulin duitnya, udah dikasih banyak sampai puluhan juta gitu kan. Tapi sampai sekarang kagak jadi tuh. Katanya PTSL. Iya, PTSL. Iya, ada yang salah. Fraud. Ngasihnya kemana? Mana? Kalau kita bisa pastikan ke BPN nggak? Nah tuh, ngasihnya kemana? Silakan. Ngasihnya kemana? Sudah. Ngasihnya ke siapa? Karena Bapak Menteri juga pimpinan kita di pusat selalu wanti-wanti ke teman-teman kita sana di lapangan. Memang ya kita harus bantu program ini karena ini percepatan sertifikasi yang memang dibutuhin masyarakat. Bayangin tuh PTSL itu kan PTSL itu kan ditujukan terutama untuk yang tadi saya bilang masyarakat desil 1, desil 2. Masih kayak gitu kita susahin lagi, ya ampun nggak takut. Ya ini biar masyarakat juga tahu melalui tanya Mas Jordi. Biasanya itu kan yang sudah selesai itu kan yang daging-dagingnya, yang gampang-gampangnya. Barang-barang aman lah, gampang dicapai lah. Yang tersisa dikit-dikit itu kan tulang itu. Entah itu sedang sengketa, entah itu posisinya entah ada di mana. Kena pula dengan bisa saja lahan sawah, bisa saja kawasan hutan yang memang nggak bisa diterbitin, sehingga kita nggak bisa terbitin juga akhirnya. Ini sentuhan aku ini kayak mobile banking. Banking ya. Jadi kalau katakan ada orang yang coba-coba mengutak-ngatik sertifikat kita yang sudah tersimpan di istilah SAM tadi itu, pangkalan data, ya, itu muncul notifikasinya. Misalnya blokir misalnya. Ini siapa yang blokir gua? Coba kalau sertifikat itu masih buku. Sudah berlapis-lapis dipalsukan orang, kita nggak tahu. Rusak, bingung, gantinya bagaimana nih? Jadi dengan sertifikat elektronik kita lebih gampang lah bahwa ini palsu nih, ini nggak benar nih, karena tidak sesuai data antara yang dicetakan sertifikatnya dengan yang ada di pangkalan data kita, seperti itu. Ingat, kalau yang palsu artinya ada yang aslinya. Iya betul juga. Dengan sertifikat elektronik nggak ada lagi yang palsu. Itu orang memang main. Kalau kita lihat, kebetulan saya kemarin sudah sempat juga meninjau di Payaman, itu di Padang, itu memang yang terdampak itu memang yang berada di dibilang sempadan sungai, karena volume air yang besar ini menyapu semua sehingga itu jadi rata semua. Nah, sehingga kan tidak mungkin untuk kita bangun lagi rumahnya di lokasi itu, karena itu akan beresiko. Nah, tentunya ini harus direlokasi dan kita harus menyiapkan lahan yang mungkin peran dari Kementerian ATR BPN ya tadi kita bisa memberikan informasi. Tata ruangnya ya. Di sini ada hak guna usaha yang mungkin nanti bisa kita bicarakan dengan pemegang yang mungkin kita akan ada kebijakan-kebijakan atau apapun yang bisa kita lakukan untuk kita mengalokasikan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak ini.
Halo guys, balik lagi di podcast Tanya Mas Jordi. Kali ini agak beda nih, karena ya lu lihat gue udah gak pakai jas hari ini. Dan gue kedatangan tamu spesial. Ada 2 penyanyi nih, Samson. Kita nyanyi kan bang di sini bang? Mau karaokean kita? Nyanyi materi. Oh nyanyi materi, aduh. Nih kan ada Samson Betawi juga tuh bang. Jadi Samson tuh dari mana namanya bang? Oke. Gua Semi. Gua Harrison. Kami Samson. Nah, Mantap banget. Bukan Semi Simorangkir nih? Bukan. Oh, kirain kan Bukan. Samson penyanyi ya kan. Semi Bukan. Simorangkir penyanyi juga. Kirain gitu kan gue lihat Bang Semi. Wah, ini Semi Simorangkir nih. Kita mau karaokean apa kita? Tapi kita sama-sama menyampaikan apa ya bang? Menjawab Informasi ya? suara-suara yang datang lewat online. Oh, itu panjangannya? Ada kepanjangannya? Saatnya menjawab suara online. Oh. Samson. Oh, gitu. Kreatif juga nih. Kita tanya Mas Jordi apa nih? Kagak tahu. Kagak tahu, yang penting tanyain aja terus tahu jawabannya gitu tiba-tiba. Oke. Nih, hari ini kita kontennya reaksi ya, Bang ya. Oke. Gua di sini punya sekumpulan berita dan dikasih pesan. Mas Jordi, kita tembak lurus aja. Kita hajar habis-habisan. Kupas habis. Kupas habis. Kupas habis. Kejam aja kejam, tajam, tajam. Enggak jangan. Jangan. Tajam pertanyaan Mas Jordi. Oke. Berita pertama. Tayangkan. Malah deg-degan kita nih bang. Nih, Ayo lo, Bang. ada apa ini? Bahaya nih. Waduh. Wah. Lagi-lagi mafia tanah nih, Bang. Mafia tanah Pak ini Dino ya, kasusnya zaman Pak Pak Dino. Dino Patijala. Oke. Ya. Ada 2 juga gak sih? Satu lagi. Coba cepet satu lagi. Oke. Oh. Nah, ini nih. Wah, tuh. Yang kemarin baru rame-ramenya. Rame banget ini. Rame-ramenya. Ini gimana ya? Logikanya tuh gue mikirnya gini. Bang, kayak sekelas mereka aja nih, mantan wapres, ya kan, mantan wamen, bisa kena mafia tanah. Ini kita rakyat kecil gimana ya bang? Nasib kita gimana nih bang? Ya. Sam? Ayo bang. Ya, mafia di mana-mana itu pasti konotasinya jelek kan Jor ya. Kalau mafia itu apalagi dalam konteks tanah itu udah jelas so pasti nggak bisa kerja sendiri. Dia pasti ada beberapa pihak melibatkan sebuah kelompok. Oke, sindikat gitu ya. Environment yang memang berkolaborasi ya dalam tanda kutip untuk menggolkan tujuannya. Nah, tujuannya ya kalau berkaitan dengan tanah, tentu bagaimana bisa mendapatkan tanah atau yang dia inginkan dengan cara-cara yang kadang-kadang membypass aturan, membypass SDM dan sistem dan lain sebagainya. Jadi ini potret bagaimana rentannya sebuah sistem itu kalau tidak dijaga dengan lebih prudent. Nah, masuknya mafia itu bukan hanya lewat jalur BPN. Dia bisa masuk lewat jalur-jalur sebelum dokumen ini masuk ke BPN. Atau bahkan setelah produk BPN terbit, masuknya ke jalur-jalur setelah produk sertifikat ini diterbitkan. Ya. Jadi itu from anywhere dia bisa saja. Itu kalau menilai apa yang terjadi ke beliau berdua ini ya. Jadi bukan masalah apakah ini terjadi kepada orang yang sangat high profile seperti beliau atau kepada rakyat jelata. Problemnya apakah sistem kita hari ini masih sangat rentan untuk bisa ditembus oleh mafia. Exactly. Itu poinnya. Dan mungkin juga gini Mas Jordi, kita juga harus sadar bahwa setiap pemegang hak yang punya sertifikat itu juga punya beberapa kewajiban. Ya satu ya untuk menjaga batas bidang tanahnya, kemudian memanfaatkan bidang tanahnya sesuai dengan hak yang kita berikan oleh negara. Nah itu juga ada kewajiban yang selama ini mungkin ya kurang disadari oleh para pemegang hak. Tentunya hal ini apabila di lapangan dikuasain, dimanfaatkan, bukan tanah yang kosong ya, hamparan kosong ya, pastikan pada saat orang akan mengakui tanah tersebut kan pasti kan ada counternya nih. Mau ngapain nih, mau ngukur? Gak bisa dong, ini kan tanah saya nih. Nah, kondisi yang terjadi kan mungkin kan tanahnya masih kosong, kemudian tidak ada penjagaan, tidak ada pemanfaatan tanah di situ, sehingga bisa dimasuki pihak lain yang mempunyai kepentingan di tanah tersebut. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Harrison juga benar, kita juga memang tidak pernah membedakan penerima layanan kita ya Bang ya. Mau siapapun itu kita layani dengan yang sama. Nah kemudian menarik terkait dengan mafia tanah ini juga kita harus mengakui bahwa kalau kita bicara mafia tanah itu nggak akan ada habisnya. Karena kalau kita bicara masalah tanah
yang semakin lama semakin terbatas, kemudian permintaan kebutuhan juga pasti akan semakin meningkat. Tentunya kan ini mengakibatkan harga tanah kan semakin tinggi. Nah, harga tanah tinggi ini kan pasti memancing ketertarikan banyak pihak untuk bagaimana sih menguasai tanah ini. Nah, tentunya mafia tanah akan selalu ada, tapi kita juga dari Kementerian ATR juga arahan Bapak Menteri juga kita lebih ke perbaikan internal kita, bagaimana kita memperbaiki SOP, bagaimana kita memperbaiki sistem layanan sehingga kita bisa memberikan layanan dan menjamin produk kita tuh produk yang proper begitu. Gitu, Jadi memang ada gap ya antara supply dan demand tanah kan ya. Manusia bertambah dan kebutuhan akan tanah pasti bertambah. Tanahnya cenderung statis. Betul. Nah, itu kan ada gap itu. Nah, gapnya itu yang menjadi pintu terjadinya sengketa, terjadinya konflik, bahkan terjadinya mafia tanah itu untuk ikut masuk di dalam memanfaatkan situasi yang ada gapnya tadi itu. Itu sebenarnya asal muasal kenapa muncul. Dan tadi itu yang menjadi penting sebenarnya bagi siapapun di Republik ini yang memiliki tanah, apalagi sudah punya sertifikat, itu kan punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga secara fisik dan menjaga secara yuridis, surat menyurat. Nah, kalau itu tidak dilakukan, mudah ini untuk direbut orang, diokupasi orang, kemudian diaku oleh orang lain. Gitu. Jadi TO gitu ya. Ya, jadi harus perbaikan sistem di satu sisi, ya. Perbaikan sistem artinya dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator. Kemudian juga pihak-pihak yang lain tentu sebagai supporting system, tetapi di sisi lain kewajiban si pemegang tanah untuk menjaga tanahnya ini agar tidak dikuasai oleh orang lain dari pendekatan penguasaan fisik dan dari pendekatan yuridis itu kewajiban harus dilakukan. Tapi tadi Mas Rudi saya tambahin dikit. Jadi memang Kementerian ATR ini tidak mau menyalahkan siapapun, tidak mau menyalahkan internal, tapi kami lebih koreksi ke internal kami dengan perbaikan sistem, bagaimana kita memastikan teman-teman bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kita lebih ke introspeksi dan memperbaiki internal Kementerian ATR BPN. Harus namanya pemerintah. Iya, begitu. Pemerintah itu kan haruslah memperbaiki. Bang, tapi gue mau nanya nih, ini kan kasus JK ya? Kasus JK. Bayangin nih, kalau gue jadi, ini contoh gue misalnya gue mafia tanah nih, ya kan? Jangan, Jor. kan misalnya, kan misalnya, gue mafia tanah nih. Kalau gue tahu itu tanah punya mantan wapres, ya ogah gue lah. Ini analisa kasus ini, menurut lo nih mafia tanahnya blunder nggak sih kalau kayak gini? Logikanya kan kalau gue mau melakukan sebuah kriminal tuh gue maunya underhand dong. Lihat lawan dong, Iya kan? Kalau lawan gue JK ya gue jiper lah. Ogah lah bro, keluar berapa ya gue? Belum ntar malunya. Iya kan? Menurut lo gimana tuh bang? Mungkin kalau saya begini ya, kita juga kalau tadi pertanyaan Mas Jordi tadi ya, mungkin ini lawannya udah terpetakan sebenarnya. Tetapi kan dengan mungkin lokasi tanah, kemudian harga tanah per meternya berapa, ini kan pasti agak bang? Menarik lah, pasti tinggi nih harga tanah sehingga berani fight nih untuk dapat nih tanah gitu. Karena nilainya tanah saya rasa juga pasti tinggi ini di lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi ini mungkin mengenyampingkan siapa nih lawan gue nih, siapa nih gitu. Punya JK mati dan kita tidak bisa memandang mafia tanah itu seperti terlalu naif ya, terlalu sederhana, nggak gitu. Namanya juga mafia. Yang membedakan mafia dengan lone wolf ya kalau istilahnya itu ya, bertarung sendiri gitu kan ada. Kalau mafia itu sistematis, dibantu oleh supporting system kan. Ya dia supporting system itu bisa dari dalam pemerintah, bisa di luar pemerintah, bisa dengan aparat hukum, bisa macam-macam. Jaringannya ada itu. Dan memang mereka memahami betul lag-nya ada di mana. Apakah di sistem, apakah di aturan, apakah di penguasaan fisik, apakah di juridis standing formilnya, dia tahu. Nah, itu hal seperti itulah yang terjadi. Maka kalau kita memandang ini sebagai sebuah permasalahan yang digerakkan oleh mafia, treatment kita tuh tidak bisa sesederhana kita mengendalikan 1-2 orang yang menjadi pelaku dalam aksi-aksi yang katakanlah mengokupasi tanah orang. Treatmentnya harus juga lebih canggih gitu kan. Ini baru kita bicara. Tapi saya setuju dengan beliau, mafia tanah harus dilawan. Setuju tetapi bagaimana melawannya?
komprehensif memahami masalah gitu, sehingga sistem bisa diperbaiki. Jadi kalau kita sekarang di kementerian kita dikenalnya 2S nih yang akan kita rubah, kita transformasi ya Bang. 2S. 2S yaitu sistem dan sinten. Sinten apaan? Sistem itu bagaimana kita menjalankan suatu proses layanan itu kita harus pakai sistem Bahasa yang sinten. Nah, kalau sinten itu bahasa Jawa. Sinten. Artinya Sinten. siapa. Jadi Itu selain punten. punten. Itu punten. selain kita memperbaiki sistem kita, menyempurnakan sistem kita juga harus pastikan siapa yang Produmen, menjalankan sistem ini itu benar-benar orang yang proper, yang tahu aturan, tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, sehingga nanti produknya kita bisa bertanggung jawab. Subjeknya lah ya. Yes, begitu. Oke. Nih kalau kita ngomongin mafia tanah bener bisa 7 hari 7 malam nih ya. 7 malam. Ya, kita nggak berhenti-berhenti. Jadi gue minta next berita nih. Bawakan. Menarik ini ya. Saya deg-degan setelah ini Ini apa? memang isu-isu yang ramai banget ya. Yes. Oh. Yes. Makanya kan gue disuruh tajimin aja Mas. Tusuk aja kalau perlu. Tapi jangan pakai pisau, ntar gue masuk berita kriminal. Jangan. Oke. Lanjut guys, berita kedua. Nah loh, Bapak Menteri, pengembang ngeluh alih fungsi sawah nggak boleh lagi. Ini LSD ya maksudnya ya. Ini LSD ya? Lahan sawah Alih dilindungi. fungsi. Oh iya itu tuh. Ya. Ditetapkan sebagai LSD. Nah, Ya. lagi rame nih. Ya kan? Bapak Menteri juga, LSD, Pak Menteri alih juga fungsi korban. lahan. Saya juga korban kata Bapak. Nah, ini kan apa ya? Mikirnya tuh kayak ini LSD nih, orang mau investasi di sini tapi jadi takut lah ntar gue mau beli di sini jadi diganti jadi sawah, atau malah sebaliknya gue udah bikin nih keluar duit banyak nih tiba-tiba nggak bisa ganti jadi sawah. Oke. Kan logikanya ini kan kayak bukannya ini menghambat investasi, menghambat Usaha. perputaran ekonomi kan gitu. Gimana Bang? Oke. ngomong. Jadi gini, kita tahu nih kalau pemerintahan sekarang di zaman kepemimpinan Pak Prabowo kan sudah menetapkan Astacita ya. Ada 8 program prioritas yang harus kita jalankan. Salah satunya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Jadi memang kebijakan terkait dengan mengendalikan LSD ini adalah salah satu kegiatan yang untuk menunjang program Astacita yaitu ketahanan pangan. Tentunya kalau kita lihat Astacita itu ada beberapa fungsi atau tugas di tiap kementerian yang berbeda nih. Nah, jadi memang saat ini Kementerian ATR BPN ini mengambil posisi sebagai kalau di struktur perbankan ya. Ada tugas kementerian lain yang sifatnya itu marketing. Misalnya kita ambil contoh ya. Iya. Kita mengenal ada satu fungsi yang program terkait dengan 3 juta rumah. 3 juta rumah nih. Tentunya 3 juta rumah, kemudian ada hilirisasi, ya kan? Nah, ini kan suatu program yang membutuhkan tanah. Kalau kita bicara masalah rumah, parameter biaya terbesarnya terkait dengan tanah. Tanah, betul. Tanah yang murah itu adalah tanah yang fungsinya sebagai sawah. Rata-rata Sawah, seperti itu. Kalau ini kita gencarkan, ini kan pasti akan berdampak terhadap dengan alokasi luas sawah dilindungi. Betul. LSD. Nah, tentunya makanya kalau Bapak Menteri selalu bilang begini, kalau kementerian lain itu kalau di struktur perbankan sifatnya diberi nama kayak divisi marketing lah. Nah, kita di Kementerian ATR BPN ini mengambil fungsi untuk divisi risk manajemennya. Risk management. Kita harus berpikir ke depan bagaimana kita mengendalikan pola ruang, mengendalikan fungsi tanah ini sehingga nanti kita bisa mewujudkan Astacita terkait dengan ketahanan pangan. Nah, terkait hal ini juga ini memang Pak Menteri sedang gencar-gencarnya untuk melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah untuk menyampaikan tentang kebijakan yang diambil oleh Kementerian ATR BPN ini. Dan beliau selalu menyampaikan bahwa ditargetkan di dalam rencana tata ruang wilayah itu harus mengakomodir 87% yang dialokasikan untuk peruntukan sawah. Sehingga nanti kita ini untuk menjamin ke depannya kita bisa mencapai ketahanan pangan. Seperti itu, Mas Jordi. Lengkap itu udah, penjelasannya udah lengkap. Udah gak perlu tambahin ya Bang? Oh, udah. Tapi gue mau nanya deh Bang, sebenarnya ada gak sih makna di balik Pak Menteri ini bilang apa gencar-gencarnya nih kita harus tadi ya tentang pangan itu ya, ketahanan pangan itu. Apa iya kita sebermasalah itu ketahanan pangan di Indonesia sampai harus Pak Menteri sendiri yang bilang kalau kita harus menjaga
melindungi LSD ini? Oke. Jadi gini Mas, kami sudah coba menganalisa terkait dengan perubahan alih fungsi lahan. Jadi kita coba menganalisa berapa sih luasan lahan waktu dulu dengan kondisi sekarang waktu kita terapkan LSD ini. Jadi memang menurut data kami ada data sekitar 554.000 hektar perubahan alih fungsi lahan, Mas. Iya. Dari sawah menjadi industri kah, menjadi perumahan kah, jadi seperti itu. Jadi memang ini sangat mengkhawatirkan ke depan, karena ini kalau tidak kita kendalikan mulai dari sekarang, bukan tidak mungkin ke depan kita udah nggak ada sawah lagi nih. Nanti kita bisa harus ngimport beras segala macam gitu. Iya. Itu akan terjadi. Ketahanan pangan. Itu akan terjadi. Ya. Oke. Ya, Seperti itu. Kalau saya sih melihat sebenarnya selain daripada kita harus memperjuangkan si ketahanan pangan ini, bukan cuma sebagai bagian dari asta-citanya presiden, tetapi memang kita kan mengenal sekali ada gium itu. Kalau ingin negara aman, pastikan perut kenyang. Iya. Ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang memang elementary basis banget kan itu kan. Perut kenyang, hati senang, iya. 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 Jadi ini yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Tadi yang Sam bilang tadi sebagai 87% itu adalah alokasi yang harus dimiliki ketika pemerintah daerah menyusun rencana tata ruang wilayahnya. Ya. RTW-nya ya. Ya. Jadi ada alokasi memang 87% tutupannya harus mempertahankan sawah atau pangan. Ya. Sehingga menjadi penting bagi Pemda untuk memfinalisasi rencana tata ruang wilayah dia. Betul. Baik RT RW maupun RDTR. Karena tidak boleh juga ditabrakan antara kepentingan investasi. Ingat, investasi itu kan yang menggerakkan roda ekonomi. Betul. Pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Makanya tadi kan kawan-kawan pengusaha itu teriak-teriak. Iya. Ya, karena dia tidak bisa juga dia vis-a-vis begitu. Karena kalau di vis-a-vis, ini satu sektor saling mengorbankan sektor yang lain, negara tidak maju. Daerah tidak maju. Jadi harus diatur. Panglimanya itu bernama tata ruang. Tata ruang inilah yang akan mengatur bagaimana fungsi-fungsi ketahanan pangan, fungsi-fungsi sosial lainnya termasuk investasi dan perkembangan ekonomi itu diatur di dalam sebuah pola ruang. Oke. Pola ruang yang sudah disepakati dijadikan perda. Maka ketika itu dijadikan perda, pengendaliannya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Alih fungsi lahan itu bukan saja ditakutkan terjadi di mana-mana, tetapi hari ini kan dengan belum adanya tata ruang, orang kan bisa melakukan investasi di sebuah, tadi Mas Semi bilang tanah yang murah itu seperti apa? Wah, tanah yang sifatnya masih sawah, Iya. ya kan? Tapi ketika dia tidak tahu karena ketiadaan informasi di tata ruang, katakanlah bahwa itu peruntukannya sebenarnya untuk ketahanan pangan, dia lakukan investasi di situ, kemudian dia ingin membangun sesuatu, ditabrak oleh apa namanya kebijakan ini, kan dia pasti teriak. Betul. Nah, makanya dengan tata ruang ini diharapkan ke depan 87% ini terjaga, tetapi investasi dalam rangka pengembangan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah hal yang juga harus dibela oleh pemerintah kan? Betul. Jadi ini semua kan adalah anak. Tidak ada istilahnya anak tiri, tidak adalah. Tapi di ujung itu semua masyarakatlah sebagai penerima terbesar manfaat baik dari ketahanan pangan itu sendiri maupun bagi investasi itu sendiri. Oke. Dan masih memungkinkan Mas Jordi, misalnya saya punya lahan di sini nih. Kemudian ini ditetapkan akan lihat kondisi aslinya seperti apa. Kemudian di tahun 2021 Bang itu penggunaannya seperti apa. Misalnya bisa direvisi. Misalnya saya memang mau di lokasi ini, saya bisa memanfaatkan ini. Tapi tentunya ada aturan yang mengatur. Itu nanti kita harus ada kewajiban untuk mencetak lahan sawah baru. Kemudian di situ nanti diatur harus berapa kali lipat, 3 kali lipat, 2 kali lipat, 1 kali lipat untuk mengganti lokasi tanahnya. Kalau memang kita benar-benar mau di sini kita harus cari lokasi tempat lain seperti itu untuk sebagai pengganti, sehingga ini tidak mengurangi alokasi yang 87% itu. Tata ruangnya misalnya Seperti bilang itu untuk pengembangan apa ya, ekonomi apapun lah bentuknya, tapi existingnya sawah. Maka kalaupun dia akan beraktivitas di situ, dia punya kewajiban untuk mengganti lahan. I see. Mencarikan lahan lain. 3 kali lipat kalau nggak salah ya. Dan nilainya. dicetak sebagai lahan Dan produktif. dicetak sebagai lahan produktif. Oh, jadi bukan tebang 1 tanam 1, tapi tebang 1 tanam 3 gitu. Ya, untuk memastikan kesinambungan ketahanan pangan tadi itu tetap terjamin. Karena di situ juga selain apa ya Bang, luasan lahan baku sawahnya juga mempertimbangkan parameter untuk hasil produksinya. Seperti itu. Ya kita nggak bisa ini juga hanya ATR itu dengan Kementerian Pertanian, dengan Pemda, semua harus berhitung kan dengan itu. Tapi saya pikir tuh isu yang harus menjadi perhatian seluruhnya, masyarakat maupun teman-teman dari investor. Setuju.
Oke, kita langsung lanjut ke berita selanjutnya. Deng 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 deng. Seru. Seru nih Bang. Dan semua beritanya ini yang Iya, diangkat, yang up to date. dipertanyakan yang Up to date ya. Kesempatan Bang. Ayo gue mau pertanyaan nextnya nih, buruan. Gue mau lihat berita apa yang bisa kita serang ke Bang Samson. Jangan yang berat-berat lah, Mas. Ya, nggak janji lah Bang. Lebih berat, lebih bagus. Apa nih? Waspada hoax, pemutihan sertifikat tanah gratis 2025. Oh ini banyak nih. Kita Tapi pastikan, nggak Bro. bener ini nih. Ah Jordi ngapain mod-mod ini nggak bener ini. Ah, Ini udah jelas hoax. Maksudnya apa? pemutihan. nggak gratis Emang kita gitu hitam maksudnya? diputihin gitu. Ya. Nggak, kan ada nih program PTSL, Oh, ya kan? iya. Nah, gue nih PTSL nih ya Bang, ini topik paling laris di channel gue, Iya. ya kan? Banyak yang nonton dan banyak juga yang nanya, Mas Jordi ini PTSL beneran gratis gak sih? Saya harus bayar sekian. Oh, Nah, beda. dilema. Tapi nggak, emang mirip-mirip lah ya sama ini ya kan, pas apa sertifikat tanah gratis kan gitu. Cuman kalau ngomongin PTSL nih ya, emang bener itu bener-bener gratis karena orang juga bilang kayak oh saya ditagih BPTB gitu-gitu segala macam, pajak sana sini, bayar sana sini, ya kan? Ini jadi bener gratis apa enggak nih? Apa cuma hoax Si doang? PTSL ya. Ha-ha. Oke. Ya, PTSL itu kan mulainya 2017. 2017, sebelumnya itu Prona namanya ya. Ya. Prona. Lu bayangin ya. Dari tahun 60 sejak Undang-Undang 5 berlaku. Undang 5 tahun 60. UPA ya. UPA. Iya. Sampai dengan tahun Desember 2016. Sertifikat kita itu bidang tanah kita itu kurang lebih 126 juta bidang tanah. 126 juta. Oke. Nasional ya, data Nasional. Oh, seluruh Indonesia ya? Yang punya sertifikat, yang sudah ada sertifikat atau sudah terdaftar itu 40 juta. Sepertiganya. 46 Hanya. 40 Iya. atau 46 juta lah ya. Iya, sepertiganya lah ya. Lu bayangkan dari tahun 60 ke tahun 2016. Oke? Oke. Nah, dikurangin aja 126 juta, kurangin 40 juta tuh berapa ya? 86 80-an, juta. Ya. Kalau kecepatannya sama segitu, berarti kita akan melengkapi proses pendaftaran di Republik ini butuh berapa ratus tahun. Ya. Sam udah nggak ada, Son nggak ada, semuanya nggak ada. Jor juga udah nggak ada. Jor udah nggak ada. Boro-boro ngurusin tanah. Boro-boro. Kita udah jadi tanah, Bang. Kita udah jadi tanah, boro-boro ngurusin tanah. Jadi butuh yang namanya percepatan. Oke. Percepatan itulah si PTSL muncul. PTSL itu mereduksi waktu, mereduksi biaya, mereduksi aturan-aturan yang terlalu jelimet, sehingga kita bisa speed up. Oke. Dari 2017 ke 2000, sekarang 2025. Itu udah berapa puluh juta ya? Ya. Dengan rata-rata 5 sampai 9 juta per tahun. Ya. Oke. Kita bisa nyampe. Nah, gratis nggak sih? Sebenarnya kan gini, kalau PTSL itu bukan gratis sebenarnya itu. Itu disubsidi oleh pemerintah. Tidak dibebankan kepada masyarakat. Tidak dibebankan ke masyarakat. Tapi sorry, kenapa bisa orang tuh nangkepnya PTSL itu gratis? Ya kan sudut pandang, bro. Kalau dari user, ya lu jadi ini deh, pembeli. Beli apapun lah di mall gitu atau di mall. Sebagai pembeli, ya lu bilang, gue digratisin ya. Lu kan nggak tahu kalau Semi yang bayarin itu. Oh gitu. Gitu. Nah itu jatuhnya gratis. Oke. Negara yang udah membayarkan itu, mengalokasikan anggaran untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu. Tapi memang ada satu kewajiban, namanya kewajiban pajak ya. Oke. Ya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan gitu Betul. ya. Nah itu memang berbeda-beda kan di setiap tempat, lokasi. Di beberapa tempat pemerintahnya baik nih Jor, kita harus dorong nih. Telah menol-rupiahkan BPHTB Atau pengurangan. Artinya dia peduli dengan masyarakat kaum rentan. Itu kalau di istilah teman-teman Kementerian Sosial itu ada yang namanya desil 1, desil 2. Ya. Apa tuh? Itu kaum masyarakat yang benar-benar miskin ekstrim. Penghasilannya lah. Penghasilannya Gitu, rendah. Nah, yang kayak gini-gini lu BPHTB-in gimana ceritanya kan ya? Ini kan harus dipikirkan gitu. Buru-buru bayar pajak, bayar Nah, makannya bingung. Iya, sayangnya BPN kan kagak masuk tutusinya di BPHTB I see. dia. Karena BPHTB itu Pemda ya. pemerintah daerah. Pemda. Gitu. Jadi dia harus keluarkan aturan lah untuk sedikit berpihak lah kepada masyarakat. Gitu sebenarnya. Gitu ya, Sam? Ya, tapi mungkin gini, gratis sih tadi disampaikan Bang Harrison ya. Jadi memang ada beberapa yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, dialokasikan anggaran dari APBN. Tetapi juga
perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan PTSL ini juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemohon gitu. Jadi kayak pemohon sebelum tanahnya masyarakat ini sebelum tanahnya diukur, kita pemohon harus pastikan bahwa tanahnya udah dipasang patok gitu. Oh iya. Nah, patok itu yang menyediakan harus Jadi ya dong masyarakat atau pemohon. Ya gue yang punya, iya. ya gue yang jaga lah. Tahu batas bidang tanahnya kan lu yang punya tanah begitu. Betul, Kita kan nggak tahu. Kita hanya petugas BPN itu datang ke lapangan, ambil titik koordinat di batas yang udah dipasang oleh pemohon dan itu yang kita lakukan pemetaan di kantor pertanahan seperti itu. Nah, kemudian lagi di salah satu dokumen apa ya, Bang? Tanahnya itu yang dilampirkan pada saat proses permohonan kan melampirkan ada soal pernyataan segala macam. Materai. Nah, itu ada materai juga harus disediakan oleh pemohon seperti itu. Jadi memang sudah pernah ada perjanjian 3 menteri ya, Bang? SKB 3 menteri. Surat keputusan bersama. Menteri Agraria Tata Ruang, kemudian ada Mendagri dan Kemendes kalau nggak salah waktu itu. Jadi menentukan besaran untuk biaya itu Rp150.000 pra pendaftaran. Untuk pendaftaran PTSL itu Rp150.000. Jadi memang itu sudah diatur oleh aturan gitu. Jadi selain menyiapkan patok harus dipasang sendiri ya. Dimungkinkan juga nanti dikenakan untuk pra pendaftaran ini Rp150.000 yang digunakan untuk administrasi lah. Itu sebelum masuk ke BPN-nya. Ya kan harus ngumpulin berkas tuh. Materai segala macam. Nah, itu tidak dikumpul di BPN, itu biasanya sudah dimulai dari proses di bawah di kelurahan, di RT. Itu nggak boleh minta atau nggak boleh ngumpul lebih dari 150.000. Itu kata SKB 3 menteri tadi. Nah, tapi gue sering dapat komen tuh. Apa ini udah ngumpulin duitnya udah dikasih banyak sampai puluhan juta gitu kan. Tapi sampai sekarang kagak jadi tuh. Katanya ke PTSL. Iya, PTSL. Iya, ada yang salah. Fraud. Ngasihnya kemana? Mana? Kalau kita bisa pasien ke BPN nggak? Nah tuh, ngasihnya kemana? Silakan. Ngasihnya kemana? Sudah. Ngasihnya ke siapa? Karena ya, Bapak Menteri juga pimpinan kita di pusat selalu wanti-wanti ke teman-teman kita sana di lapangan. Memang ya kita harus bantu program ini karena ini percepatan sertifikasi yang memang dibutuhin masyarakat. Bayangin tuh PTSL itu kan PTSL itu kan ditujukan terutama untuk yang tadi saya bilang masyarakat desil 1, desil 2. Masih kayak gitu kita susahin lagi, ya ampun nggak takut. Ya dan udah. Memang terkait PTSL ini diberi suatu keistimewaan menurut saya. Karena kan pada saat kita bermohon sertifikat, itu kan ada kewajiban untuk membayar BPHTB tadi disampaikan Bang Harrison. BPHTB itu kan besarannya ya 5% nih dari nilai tanahnya. Dari nilai tanah. Nah, khusus untuk PTSL ini diberi keringanan bahwa BPHTB ini bisa terhutang. Jadi pada saat diterbitkan mesti dibayar dulu. Nggak mesti dibayar, tapi kita catat nanti di buku tanahnya bahwa BPHTB ini masih terhutang. BPHTB-nya terhutang. Nah, dan BPHTB terhutang ini akan ditagihkan pada saat misalnya nanti bidang tanahnya akan dialihkan, diperjualbelikan. Jadi misalnya tanahnya sama saya nggak mampu waktu membayar BPHTB akan dikatakan terhutang. Nah, ini harus saya bayar pada saat saya akan mengalihkan tanah saya ke Mas Jordi gitu. Jadi saya harus membayar BPHTB yang saya terhutang tadi seperti itu. Tapi di beberapa daerah udah Rp0. Rp0 dan ada beberapa daerah juga yang mengurangi ya, Bang. Mengurangi 50% persentase pembayarannya seperti itu. Ya kita sebenarnya pengen dorong keberpihakan seperti itulah sebenarnya yang bisa diambil oleh pemerintah daerah gitu. Karena sebenarnya kan lebih baik ini terdaftar dulu ya daripada nanti terjadi transaksi di bawah tangan ya, Bang. Yang kita malah nggak terkontrol oleh pemerintah. Betul. Kalau pengenaan BPHTB itu kan ketika terjadi AJB ya. Betul. Nah, orang kan nggak pengen dong AJB, dia sembunyi aja kalau gitu. Betul. Saya pakai kok, iya kan? Iya, ngapain? Ya. Nah, justru ketika kita meringankan kewajiban BPHTB itu, apapun kan menjadi transparan, peralihannya, turunan-turunan ke layanan setelah itu kan langsung dia laporkan otomatis. Ya gitu. Cuma mendorong itu juga pendapatan yang diterima oleh daerah akan lebih banyak sebenarnya. Asal dia lolos dulu dari awal. Karena banyak juga orang yang mengatakan tanah saya, punya kakek nenek moyang saya. Giliran saya mau sertifikat kan, kenapa gue di BPHTB-in kan gitu kan? Pertanyaan gitu kan? Kan beda cerita kalau kita dapat karena kita beli. Ya kan? Kita dapatlah dari sebuah usaha tertentu. Nah, ini sudah dari turunannya memang dia terima. Giliran dia mau sertifikat kan. Nah, itu mungkin malah kena pajak. Itu mungkin yang salah satu kenapa di beberapa daerah itu masih ada masyarakat yang menolak menolak program ini juga. Tapi sorry, gue jadi coba taruh diri gue di posisi mereka ya. Kayak gue baru kehilangan orang tua nih. Oke, mereka ngasih gue peninggalan mereka. Tiba-tiba dipalak. Tanah warisan. Iya kan? Nah lo, gimana itu? Ya itu dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi itu, yang saya maksudkan itu,
ketika seseorang mendapatkan tanah yang berasal dari nenek moyangnya, dia ingin sertifikatkan, kan kemudian disuruh bayar BPHTB, itu kan bisa membuat dia malas kan untuk ikut, Ya. Iya untuk sih. ikut ini. Nah kalau yang kedua tadi itu, ini rata-rata orang kena pajak PPH ya, Yep. PPH waris Peralihan namanya. hak karena Iya, waris. peralihan hak karena waris. Sebenarnya hampir sama kan? Iya. Serupa tapi tak sama. Ini orang nggak beli, dia nggak beli, dia dapatnya dari waris orang tuanya lah, Iya. gitu ya. Yang lu bilang tadi, gue lagi sedih-sedihnya, Iya, beli pala gitu kan. Ya kan pajak itu kan kewajiban negara kan. Tetapi dalam case waris memang menjadi diskusi Ya. sampai hari ini menjadi diskusi. Besarannya sendiri sebenarnya lebih rendah daripada besaran ketika peralihan itu berasal dari jual beli, ya kan? Ya, betul. Lebih kecil sebenarnya. Cuma ya tetap ada. Iya. Nah ini tetap adanya ini yang menjadi diskusi sampai hati. Tapi kalau aturan mengenai pajak waris itu bukan kewenangan ATR. Oke. Pajak itu kan pajak daerah kalau nggak salah ya itu ya. Jadi aturan-aturan yang mengaturnya pun Pemda juga. di Pemda juga. Oke. Ya, besaran NJO BTKP-nya Iya, nilai iya. jual objek Iya. pajak tidak kena pajaknya itu Tidak kena pajaknya itu. Oke. tergantung pemerintahan provinsi masing-masing, daerah Dan masing-masing. beda-beda itu Beda-beda, biasanya. itu beda-beda. Oke, tapi gue mau nanya nih soal PTSL in general, ya kan? Ini PTSL tadi dari tahun 2017. Itu udah 8 tahun nih. 8 tuh udah mau 10 tahun nih, satu dekade gitu kan. Kalau anak udah gede tuh. Tapi Iya. pertanyaannya, kapan nih selesai? Lama amat. Kan tadi matematikanya ada 126 juta. Iya. Dikurangi yang sudah terbit sebelum tahun 2017. Kan sisanya berarti 86 juta. 86 juta itu dikurangi berapa sih Sam? Sekarang kita bisa menyelesaikan dari tahun Udah 2017. bersertifikat sekitar 95 jutaan. 95 Bang, juta. Oke, dikit lagi ya berarti. Oke, dikit lagi kan? Dikit lagi. Kita mau ngegas nih berapa tahun ke depan ini. Oke. Tapi kan ya ini biar masyarakat juga tahu melalui tanya Mas Jordi. Biasanya itu kan yang sudah selesai itu kan yang daging-dagingnya, yang gampang-gampangnya. Yang barang-barang aman lah, gampang dicapai lah. Yang tersisa dikit-dikit itu kan tulang itu. Entah itu sedang sengketa, entah itu posisinya entah ada di mana, kena pula dengan bisa saja lahan sawah, bisa saja kawasan hutan. yang memang nggak bisa diterbitin. Sehingga kita nggak bisa terbitin juga akhirnya. Dan mungkin juga ada sengketa waris dan lain sebagainya. Jadi di PTSL itu selain sertifikat itu juga dikenal produk turunannya. Kalau dia tidak bisa diteruskan jadi sertifikat, tetapi sudah dipetakan ya, sudah diukur. Itu ada kategori yang namanya K2. K2 itu apa? K2 itu tanah itu memang sudah kita daftarkan, tetapi masih terjadi masalah. Bisa sengketa, bisa konflik, bisa perkara. Sehingga belum kita daftarkan atas nama siapapun. Oke, masih ngegantung. Lah itu PTSL juga, tapi belum bisa disebut punya siapa. Kan nunggu sampai kapan? Nggak tahu, habis selesai. Nah ada juga ketiga ya Sam. Kalau ketiga itu kemana tuh ketiga Sam tuh? Ketiga itu yang kita udah dipetakan, sudah terdaftar, tapi memang dokumen yuridisnya masih kurang, Bang. Seperti itu. Masih nunggu ke kapan. Lengkap. Oke, gua ada AJB-nya belum gua kasih. Kayak gitu-gitu ya. Tanya waris tapi akta warisnya belum ada. Oke. Begitulah. Sama ada keempat. Keempat tuh kondisi di mana kita menduga bahwa ada produk-produk sertifikat lama yang belum landing, belum dipetakan. Sehingga kita sedang meneliti apakah bidang tanah ini jangan sampai terjadi overlap. Sertifikat ganda ya terjadi. Nah, itu yang oleh Pak Menteri sering disebut KW 456 ya, Sam. 456. Itu adalah produk-produk tahun lama di bawah tahun 97. Yang peta kadastralnya itu belum tersedia. Sehingga diduga bidang tanahnya sudah ada, buku tanah sertifikatnya ada, tetapi letak posisi bidang tanah itu belum tahu kita pastikan. Kita belum terlalu pasti di mana nih. Nah itu. I see. Ya. Itulah makanya kita menghimbau nih sekarang, Bang. Untuk yang masih pegang sertifikat di bawah tahun 97 itu, kita mau datang ke silakan kunjungi kantor BPN, kantor pertanahan BPN, kemudian kalau bisa Sherlock lokasinya biar koordinatnya tahu. Nanti bisa dilakukan pemutaran data terkait dengan petanya di bidang tanahnya ada di mana, seperti itu. Lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Kita antisipasi. Lanjut aja deh ke berita selanjutnya. Kita ambil tengah malam ini, Bos.
Bang, gua ajar, Bang. Iya, Gue apa-apa. sikat, Bang. Ini honornya gede nggak sih? Lu tekan kontrak berapa? Oke. 7 surat tanah ini tidak berlaku lagi di tahun 2026. Oh, Ini sempat rame Ini Ini rame nih. Girik letter C, petok D ya. Petok D ini kan ya. petok D. Sebenarnya sama surat Belanda juga tuh, verponding itu. Legendom. Legendom. ya. Iya. Ini gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yagus soal ini. Tapi emang bener, Bang. Jadi nasib mereka gimana, Bang? Ya, Terus gimana? hilang gitu kenapa lu tanahnya. tanya lagi ke kita, nggak percaya jawaban Pak Yagus? Waduh. Kan gue klarifikasi di Iya. sini. Gue Iya. klarifikasi. Jawaban kita Iya. Ini klarifikasi. sama seperti jawaban Pak Yagus. Iya. Yang diklarifikasi Pak Yagus lagi. Tapi nggak apa-apa lah, buat Jordi kita Oke. tambahin. Jadi gini Mas, jadi Oke. girik, letter C, petok tanah segala macam. Ini kan sebenarnya kan ini surat bukti pajak ya, Bang. Pajak. Yang lama-lama yang zaman dulu ya. Jadi memang sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2021 ini sebagai apa? Petunjuk ya, Bang. Petunjuk. Dokumen yang dijadikan petunjuk. Petunjuk. Bukan merupakan Alasak. dokumen alasak, bukti alasak bukan Oke. gitu. Nah, jadi memang menjadi salah satu dokumen tambahan sebagai petunjuk terkait dengan yuridis ya, Bang. Seseorang untuk dalam bermohonkan bidang tanah. Tapi yang jelas gini, kalau kita mau bermohon sertifikat, satu yang harus kita pastikan bahwa kita harus menguasai fisik bidang tanahnya. Iya. Seperti itu. Jadi percuma kita pegang nih macam-macam rental surat. CPT tapi kita nggak pernah menguasai bidang tanah kita nih. Iya, itu banyak kayak gitu Kan tuh. itu banyak yang ngaku juga ya, Bang. Surat Jadi, mencari tanah. surat cari tanah itu banyak. Oke. Jadi kan bagaimana mungkin nih misalnya Mas Jody punya tanah. Di situ kemudian saya yang garap tanah itu, Mas Jody protes nggak? Ya iyalah. Pasti protes dong. Malah ada yang bilang, itu kok harusnya BPN tuh tunjukin dong tanah gue di itu mana yang katanya. aneh. Jadi Ada ya tuh. apa ya? Oke. Yang dianggap tidak berlaku sebagai bukti alas hak itu hanya dokumennya. Tetapi kita tidak menghilangkan hak keperdataan seseorang Iya, terhadap bidang tanahnya. iya, Seperti iya, itu. iya. Jadi kalau orang itu bermohon tanah dan memang menguasai di situ, Iya, diproses bisa juga. ditunjukkan dengan bukti-bukti, ada bukti perolehannya, bukti kepemilikan, nah itu ya akan kita terbitkan gitu. Iya, iya. Jadi Nah, seperti berarti itu. berita ini Bang. hoax dong? Bukan Bukan hoax. Memaknainya begini. Dulu sebelum aturan PP 18 ini 2021 Satu. ini kan si letter C Girik dan kawan-kawannya ini kan diperlakukan sebagai alas hak. Apa itu alas hak? Saya punya tanah, dasar saya ini. Oke. Itu disebut alas hak. Ya. Tapi dengan berlakunya ini dokumen-dokumen ini nggak bisa lagi disebut alas hak. Oke. Loh, terus jadi alasannya apa? Ya kamu dapat tanah itu pakai proses apa? Beli kan? Jual beli kah? Berarti ada AJB alas hakmu. gitu. Waris kah? Wah, akta waris. Hibah kah? Akta hibah. Oke. Oke, paham ya? Oke, paham. Nah, terus surat-surat ini kiamat. Kayak judul lu itu, kiamat Girik gitu. Surat-surat ini sebagai alas hak kiamat. Tapi sebagai penunjuk justru baru dimulai kehidupannya. Oke. Dia penunjuk, Pak. Ya iya kan, ini surat pajak. Pajak yang dibayar oleh yang bersangkutan Ya, pada saat oleh itu. saya misalnya. Oleh saya misalnya. Ya. Atau siapa yang saya beli waktu itu ya. Boleh. Gitu. Di mana barang ini posisinya? Oke. Ya kan? Di sini, di desa ini. Itu tegalan, sawah, darat atau apa? Ya. Itu ditunjuk di situ semua. Nah, itulah makanya disebut penunjuk. I see. Sebagai penunjuk. Oh, terus hak keperdataan saya hilang dong. Nggak ada ngomong hak keperdataan. Ini cuma mekanisme pendaftaran. Pendaftarannya perdatanya sepanjang dikuasai fisik, Ya. dia yang memiliki tanah itu ya negara akan mendaftarkannya gitu loh. Jadi misalnya nih, letter C-nya atas nama Bang Harrison. Ya. Kemudian yang menempati sekarang Mas Jordi. Mas Jordi kan akan bermohon sertifikat ke saya nih di kantor pertanahan. Tentunya kan dari dokumen letter C ini akan menunjukkan, oh Mas Jordi dengan Bang Harrison ini urusannya ada AJB nih, akta jual beli dari Bang Harrison kepada Jordi. Ini yang dilampirkan ke saya akan kita terbitkan Iya. sertifikatnya begitu. Gitu. Oke. Begitu entengannya gitu. Oh, jadi jangan cuma Singkatnya. dikasih giriknya. Dulu dapatnya pakai apa? Mas Jordi dari mana nih asalnya? Oh, AJB. Transaksinya itu apa? Transaksi Gitu ya. apa? Jadi kita Oke. bisa tahu nih, oh awalnya dari Bang Harrison Ya. ke Mas Jordi, Ya. sekarang kita terbitkan sertifikat sama Mas Jordi. Iya, Gitu. Oke, gue udah ngerti deh Oke, ya. maksud berita ini Jadi sekarang ya. nggak hoax ini, cuma Oke. cara membacanya aja. Tapi pertanyaan gue satu, kenapa? Kenapa nggak berlaku lagi? Maksudnya ya yang tadi ya, nggak berlakunya tuh maksudnya tadi buat bukti kepemilikan gitu kan? Kenapa? Alasannya tuh apa? Ya, saya nggak baca definisinya kenapa, tapi
kalau lihat dari girik letter C petok itu tanah itu surat apa sih? Surat pajak. Pajak, bukti pajak daerah ya bang. Jadi sebenarnya kan bukti pajak hari ini kan PBB itu barang, Iya. ya kan? Heeh. Nah orang kalau pegang PBB hari ini disebut alas hak, saya juga bisa bayar PBB Monas itu. Tapi apa itu punya saya? Iya juga. Itu kan sih. problem yang lain. Iya. Sejak kapan saya beli Monas itu? Oke. Ya kan? Maka dia berlaku sebagai penunjuk, it's okay. Petunjuk, it's okay. Tapi apakah dia sebagai alas hak? Alas hak itu kan harusnya lebih kuat karena dia menunjukkan hubungan hukum antara kita dan tanah itu. Betul. Ya kalau saya bayar pajak, saya pengen bayar pajaknya Mas Semi, apa urusannya? Ya, saya bayar aja. Tapi apakah itu tanah saya? Nanti dulu. Nggak bisa. Oke. Nanti dulu. I see that. Yeah. Ya, itu loh. Terus surat Belanda, ini Republik Merdeka tahun berapa? Nah, itu dia. Kok pakai surat Belanda? Itu loh. Jadi ya Yang jelas dulu udah diatur ya bang, diberikan waktu 20 tahun 20 harus tahun. didaftar. Dari 24 September tahun 60 diberi waktu 20 tahun untuk segera melakukan konversi ke hak-hak yang hak nasional lah Hak ya. nasional. SHN. Dari hak barat jadi hak nasional. Hak barat. Tidak dilakukan, kok masih hidup konversinya? Masih hidup dokumen perpondingnya itu. Oke. Nah, itu kan problem juga buat kita kalau sedang menata hukum tanah nasional ketika menggabung-gabungkan dokumen-dokumen yang lama. Ya, ini gimana cara kayak nggak standar kan gitu ya. Jadi pegang perponding, pegang agendom, tapi di lapangan dikuasai pihak lain. Mau didaftarin kan nggak bisa, gitu. Ya. Oke. Seperti itu Mas Jody. Jadi itu alasannya supaya masyarakat tuh punya bukti kepemilikan yang lebih kuat. Bukan buat ya yang penting biar BPN gampang aja gitu nyimpen datanya. Enggak, Bisa ya. juga tapi nggak the only one reason ya. Ya, Oke. ya. Oke, bisa a bit of both ya. Beda, Bo. Oke. Ya. Lanjut apa? Lanjut. Siapa takut ya bang? Ini Next. masih Sam? Son. Ini masih Son. Nah. Oke, Samson. Let's go. Mana beritanya? Banyak banget pertanyaannya bang. Iya, Banyak dong. ngeri. Oke. Nusron Wahid tanggapi kekhawatiran soal sertifikat tanah elektronik. Nah, Nah, ini yang gue denger ya. Pak Menteri waktu itu sempat ngomong sertifikat elektronik itu pelindungannya sudah 7 lapis. ya. Boleh bang, diklarifikasi. 7 lapis itu apa aja tuh? Kalau kita jelasin di sini jadi nggak rahasia ya bang. rahasia negara. Ini kan rahasia. Di Yang WA aja bang, WA aja boleh. ya 7 lapis itu lebih ke Maksudnya security. tuh apa ya? Apa tuh Sam? Ya kira-kira. Jadi gini Mas Jordi, sebelum kita implementasi terkait sertifikat elektronik, kan kita tahu kita punya belangko sertifikat yang ada 4 lembar ya, yang Oke. warna hijau. Hijau. Yang warna hijau. Jadi selain dari kantor pertanahan ya bang terbit, ini banyak kita temukan di daerah Matraman mas, di bawah jembatan itu orang Ya, bisa cetak ya kan. God. Kita Oke. masih mendewakan Oke. apa ya fisik sertifikat kalau dulu. Nah, Ya. sehingga kita hasil evaluasi kita masih banyak menemukan masalah terkait dengan pemalsuan, Ya. pemalsuan sertifikat, pemalsuan ya masih banyak lah. Belum lagi kalau hilang. Nah, ya, itulah kenapa memang dari Kementerian ATR BPN kita menginisiasi terkait dengan implementasi sertifikat elektronik. Jadi memang sertifikat elektronik ini semua datanya full kita simpen di database kementerian, kemudian kita lebih mengutamakan kesesuaian data digital antara antara yang ada data digital yang ada di pangkalan data Kementerian ATR BPN untuk menentukan bahwa oh ini benarnya punya si Mas Jordi nih, oh ini punya si Semi nih, ini punya Harrison nih, Oke. seperti itu. Jadi fisiknya dibawa mungkin berbeda. Kalau fisiknya saya punya sertifikat elektronik nih Iya. atas nama saya, ternyata pada saat saya bawa ke BPN atas nama Mas Jordi, ya udah kita akan pegang datanya yang ada di pangkalan data BPN bahwa yang punya Oke. Mas Jordi, seperti itu. Dan itu juga saat ini kita masih memberikan namanya salinan resmi dari buku tanah yang untuk dipegang oleh masyarakat sebagai pengganti dari yang blanko yang warna hijau tadi gitu. Dan itu masih kita berikan, dan ini memang kita mencetak salinan buku tanah ini di secure paper yang memang punya beberapa faktor keamanan. Tadi yang disampaikan ada 7 keamanan lapis, gitu ya. yang tidak mungkin kami sampaikan di sini karena kita juga pengen cuman sistem kita yang bisa mendeteksi bahwa ini asli I apa see. enggak sih, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa kekhawatiran masyarakat tidak perlu khawatir karena keabsahannya, datanya tetap kita jaga. Kita masih terus
simpan datanya di pangkalan data kita. Tentunya juga kita tahu kondisi saat ini ya Bang, hacker banyak, kita nggak berharap, tetapi kita juga terus mengimplementasikan bagaimana sih kita mengamankan data ini dari serangan-serangan hacker tersebut, seperti itu. Ya, kalau saya sih memandang dari kebutuhan masyarakat sendiri, ya. Jadi kan inovasi atau apapun itu dilakukan oleh pemerintah kan tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat dong. Iya, betul. Bukan karena pengen gagah-gagahan atau Dan memudahkan ya. Iya, memudahkan masyarakat. Masyarakat itu kan dihadapkan pada kondisi selain nyamanan, dia berpikir aduh ini aman nggak ya, saya punya sertifikat bisa dipalsukan nggak ya, Betul. ya itu yang tadi Pak Semi bilang, gue panggil lupa Semi, Sam bilang tadi itu ya. Oh, Sam. Ada juga situasi yang harus dihadapi kayak ini. Oke. Bagaimana kalau banjir? Bagaimana kalau kebakaran? Bagaimana kalau rusak? Ya. Bagaimana kalau dimakan rayap? Saya pernah loh itu di kantor didatangi masyarakat, dikasih abu rayapnya doang. Buset. Iya Pak, ini sertifikat saya rusak. Sisanya. Duh, gimana caranya saya membaca ini kan? Nggak mungkin. Ini beneran rayap sertifikat atau rayap surat apa gitu kan? Nah ini Oke. harus dijawab oleh pemerintah. Oke. Bagaimana caranya supaya tidak ada kekhawatiran jika hal-hal seperti itu terjadi? Datanglah si sertifikat elektronik. Si sertifikat elektronik ini karena dia namanya juga elektronik, prosesnya tercatat elektronik, kemudian informasinya juga sudah by elektronik, sehingga dia bisa terkonek ke sebuah super apps ya yang dibangun, yang di-create oleh BPN. Itu namanya Sentuh Tanahku. Sentuh tanahku. Ini Sentuh Tanahku ini kayak mobile bank. Mobile banking. Oke, Buat banking pertanahan. ya. Jadi kalau katakan ada orang yang coba-coba mengutak-ngatik sertifikat kita yang sudah tersimpan di istilah SAM tadi itu pangkalan data, ya. Itu muncul notifikasinya. Misalnya blokir misalnya. Ini siapa yang blokir gua? Coba kalau sertifikat itu masih buku. Iya. Sudah berlapis-lapis dipalsukan orang, kita nggak tahu. Iya. Rusak, bingung, gantinya bagaimana nih? Ya. Oke. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir masyarakat khawatir soal sertifikat itu kan lebih kepada keamanan data. Iya. Tidak ada satupun sistem di muka bumi ini yang bisa menjamin 100% keamanan. Tidak ada. Even bank sekalipun. Iya. Nggak ada. Tapi kalau kita tidak mulai mempercayakan kepada keamanan yang lebih ya, terus kita masih mau percaya dengan yang tadi sudah Pak Dino udah kena tuh, Iya. Nirina udah kena tuh, ya kan? Pak JK. Itu ya kalau Pak JK bukan terkait pemalsuan, saya nggak tahu ya case-nya, tapi kurang lebih yang saya tahu persis itu yang Pak Dino dengan Nirina. Gitu. Itu berkaitan dengan bagaimana buku tanah itu bisa berubah gitu loh. Iya. Itu. Oke. Ya. Jadi hal seperti itu bukan jadi isu lagi kalau sudah sertifikat elektronik. Udah bukan isu lagi. Orang bisa melihat kapanpun dia mau, dan dia bisa terinformasi kapanpun segala sesuatu itu Terhadap sertifikat. Iya, terjadi apapun terhadap sertifikat dia itu notifikasinya masuk. Dan mungkin ini ya yang perlu kita sampaikan juga ya Bang ya. Jadi selain dari sisi keamanan datanya, kita juga memberikan lebih banyak kemudahan pelayanan terkait dengan yang sudah memegang sertifikat elektronik. Such as? Gitu. Jadi misalnya kalau saya udah pegang sertifikat elektronik sekarang nih, kemudian saya akan melakukan peralihan dari dari SEM ke SON misalnya. Yes. Ini nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu. Ini hanya bisa lakukan langsung Apa? full elektronik. Saya tunggu gitu. aja di sini. Dari kasur. Iya. Iya. Dan kita bisa pastikan nanti datanya sini. Aktanya elektronik. Elektronik. Di BPA, Elektronik. oke. Jadi Iya. nanti langsung didata dari sini udah terhapus. Udah berubah. Pindah ke Bang Harrison. Saya. Seperti itu. Gitu. Baru gue mau nanya aman apa enggak, tapi udah dijawab ya lah. Iya. Tidak ada 100% nyaman. tidak Oke. ada. Tapi ini memberikan keamanan lebih. Loh, tapi kalau sudah elektronik begini, apakah para mafia atau para penjahat itu kemudian tidak lagi menemukan celah? Ada, dia juga mencoba. Ya, ada Pasti case-nya kan, mencoba. dia coba. Dia bikin seolah-olah elektronik juga. Terus dia bikin link aplikasi dia bikin juga kayak aplikasi ala-ala lah. Oh. Jadi masyarakat itu kan mencoba dia tipu gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika di tap barcode yang ada di belakang si sertifikat itu kan nowhere dia. Iya. Ya kan? Sementara kalau sertifikat asli yang ini di tap, dia langsung akan masuk ke sistem yang tadi saya buka, Iya, dan langsung data. langsung akan di state. Oke, itu memang produk ATR BPN. Jadi dengan sertifikat elektronik kita lebih gampang lah bahwa ini palsu nih, ini nggak benar nih karena tidak sesuai data antara yang dicetakan sertifikatnya dengan yang ada di pangkalan data kita, seperti itu. Ingat, kalau yang palsu artinya ada yang aslinya.
Oke, ya kan? iya betul juga. Ya, dengan sertifikat elektronik nggak ada lagi yang palsu. Itu orang memang main. Ya. I see. Ya, iya kan? Logikanya Ya, sih bagaimana nggak dia memalsukan elektronik? Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Dia hanya bisa Ya merekayasa. bisa kalau mereka kayak punya orang kayak Mission Impossible gitu yang pakai kabel gitu turun gitu kan colok plet gitu. Iya, Bisa iya, aja Bang. Cuma kan kayak effortnya gimana tuh Iya, mafia tanah. iya. Evolusinya harus begitu. Iya, iya. Dan ingat sajalah kredo orang Brooklyn, Bronx. Apa tuh? Di sana itu kan kejahatan sering ya. Ha. Saking seringnya itu sampai ada pepatah di sana. Iblis menolong penjahat setiap hari. Makanya mereka pintar-pintar. Tetapi suatu hari Tuhan menolong polisi. Artinya yang kebenaran pasti menang. Ya. Oke. Akan Kita terbuka semua. kita pasti akan di-challenge, sistem seperti pasti akan dicoba. Tapi pasti menang, kebenaran pasti menang. Itu kita yakin. Ya. Kemenangannya setelah pertarungan keberapa Bang? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Kalau bisa yang pertama. Iya. Kita pemerintah punya resource. Oke. Dan pastinya ya apapun yang dilakukan perbaikan atau penyempurnaan pemerintah itu tujuannya pasti demi memudahkan layanan Untuk sih. masyarakat. Itu aja. Lagi-lagi Betul. buat masyarakat sebenarnya. Gitu. Oke. Karena fungsi kita emang pelayan masyarakat ya Bang ya. So, mungkin memang kelemahan kita, kalau bisa disebut kelemahan, bagaimana orang-orang seperti Mas Jordi, tanya Mas Jordi ini Ya. yang membantu penyebaran Informasi yang benar. yang benar, Ya. bukan hoax gitu. Enggak Bang, bener kok semua. Bener. Dicek aja, ada semua bener. Kalau nggak bener udah gua take out santai. Oke, next. Oke. Apa lagi nih? Next, terakhir nih kayaknya nih ya Bang ya. Oke. Soalnya gue udah diteriakin dari tadi durasi, Mas Jadi. Nah, Apa ini nih? dia. Wah, ini. Wah, nih Oke, ini bencana yang lagi kemarin ya. rame nih. Ya kan? Kementerian ATR BPN diminta bantu Pemda siapkan lahan pembangunan hunian korban Sumatera. Ya, ya. Ya, ini Latest ya. latest news ya. Karena banjirnya tuh gila sih. Ya. Ya. Rumah hancur. Terus yang banyak yang kayak apa namanya masih belum ditemukan juga dong, ya Ya, kan? ya. Korban jiwa udah hampir udah ribuan mungkin ya, Ya, sekarang. Nah, pertanyaannya, ATR BPN diminta bantu Pemda siapkan lahan. Gimana caranya, Mang? Ya. Karena kan ini udah hancur semua nih, Ya, ya, ya. Oke, oke. ya kan? Jadi gini Mas, memang terkait dengan penanganan ini kan semua semua tugas kementerian ini memang diarahkan oleh Bapak Presiden juga fokusnya ke sini nih terkait dengan penanganan bencana. Kemudian setelah penanganan bencana kita harus berpikir terkait dengan masalah relokasinya ya, untuk pembangunan huntap dan segala macamnya. Memang sudah dilakukan beberapa kali rapat dengan kementerian-kementerian terkait di-lead oleh Kemenko. Jadi memang kita dari Kementerian ATR BPN kita diminta untuk dapat menyajikan data nantinya. Ya data yang kita punya kalau di Kementerian ATR kan terkait dengan jumlah dan di mana lokasi hak guna usaha yang perkebunan ini. Yang mungkin nanti bisa kita alokasikan untuk dibangun huntap Dipergunakan seperti untuk itu. ini. Tentunya ini perlu kebesaran hati dari para pengusaha ya Bang, mungkin ya, para pemegang hak guna usaha ini untuk bagaimana nanti kita berpikir bareng-bareng dengan pemerintah, Ya. bagaimana kita menyiapkan lahan untuk masyarakat kita yang terkena bencana ini. Karena memang kalau kita lihat kebetulan saya kemarin sudah sempat juga meninjau di Payaman itu di Padang, itu memang yang terdampak itu memang yang berada di dibilang sempadan sungai karena volume air yang besar ini menyapu semua sehingga itu jadi rata semua. Nah, sehingga kan tidak mungkin untuk kita bangun lagi rumahnya di lokasi itu karena itu akan beresiko. Nah, tentunya ini harus direlokasi dan kita harus menyiapkan lahan yang mungkin peran dari Kementerian ATR BPN ya tadi kita bisa memberikan informasi. Selain tata ruangnya ya. Oh, di sini ada hak guna usaha yang mungkin nanti bisa kita bicarakan dengan pemegang haknya, yang mungkin kita akan ada kebijakan-kebijakan atau apapun yang bisa kita lakukan untuk kita mengalokasikan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak ini. Ya, Seperti itu. Ya, saya pikir itu selain aspek tata ruangnya yang kemudian akan dibenahi ya, supaya tidak terjadi alih fungsi lahan yang bisa mengurangi fungsi kawasan-kawasan lindung. Itu juga peran ATR BPN kan selain fisik ya. Iya. Selain ya kita semua, saya dalam kesempatan ini juga ya Sam dan Son ini ingin menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang besar atas jatuhnya korban dan bencana yang luar biasa bagi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Iya. Ya tentu kita berharap ke depan kita bisa menciptakan ruang-ruang kehidupan yang lebih berkualitas. Oke. Tidak perlu ada peristiwa seperti ini kalau kita sama-sama membangun kesadaran bersama ya bahwa
alam itu memang harus dijaga sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalaupun hari ini ATR BPN diminta membantu, pasti dalam posisi sebagai bagian dari negara, ya ATR akan maju ke depan sesuai dengan tusinya. Tetapi alangkah baiknya jika setelah peristiwa ini semua stakeholder terkait, pemerintah, swasta, masyarakat kan duduk bersama. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki untuk ke depan, sehingga kita tidak menyelesaikan masalah itu case by case, tapi kita bisa melakukan perencanaan ruang kehidupan yang lebih tough, lebih tangguh, lebih baik, tanpa menghilangkan unsur-unsur produktivitas yang berkaitan dengan sosial ekonominya, tetapi lebih memperhatikan juga kelangsungan hidup. Ya, saya pikir ini penting untuk dijadikan isu yang dibahas bersama ini. Iya, Bang, ada satu lagi nih pertanyaan, karena kan daerah-daerah ini tuh udah kayak lumpurnya udah tinggi banget ya kan, otomatis lokasi koordinat patok-patok mereka tuh kan pasti hilang tuh. Nah, taruhlah udah terjadi penanggulangan dan udah beres gitu kan, kembali lagi seperti semula, tapi kan patok-patok itu hilang. Ya kan, recovery-nya gimana buat mereka, nasibnya mereka gimana? Nah, ini nih menariknya, Bang. Kalau kita lihat bencana gini, kita mungkin baru tersadar untuk mendaftarkan bidang tanah kita ya. Karena kalau tadi yang Mas Jordi sampaikan, patoknya mungkin sudah hilang, kemudian pasti. Ini rata semua ya. Saya nggak tahu lagi rumah di sebelah mana. Nah, selama itu memang sudah didaftarkan di kita, ada sertifikatnya, di kantor kami ada datanya. Ada koordinatnya. Jadi ada koordinatnya, sudah pernah diukur. Jadi tanah Mas Jordi ada di koordinat sekian. Nah, kita bisa rekonstruksi lah batas bidang tanahnya tersebut. Kita masih bisa menentukan, oh ini tanahnya Mas Jordi di sini nih, lokasinya seperti itu. Meskipun tutupannya sudah seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti itu. Berarti yang masih surat-surat lama gitu, Nah, itu potensi untuk mengembalikannya kan jauh lebih sulit. Meskipun bukan tidak mungkin, tetapi kan jauh lebih sulit ya dibandingkan yang sudah terdaftar. Karena kan logikanya nanti tetangga pasti berebut dong. Betul. Iya kan? Kemudian kalau yang apa ya, Bang, yang dituakan, yang tahu ceritanya, cerita pemiliknya awalnya si A, si B, si C ini masih ada, kan itu mungkin masih jadi sumber informasi. Tapi kalau udah nggak ada kan kita makin sulit, bingung gitu. Ini mendorong supaya memang masyarakat menyadari arti penting pendaftaran tanah itu. Betul. Iya, cuma kan kalau misalnya rebutan nih, tetangga rebutan kan, tapi mereka ya suratnya juga surat lama, di BPN nggak ada datanya gitu kan. Cuma at the end of the day mereka masyarakat yang butuh bantuan dari pemerintah. Nah, ya kan. Nah, buat soal koordinat patok-patok mereka itu, solusinya apa? Karena mereka tetap butuh solusi, Bang. Like it or not. Ya, itu kan kita pernah belajar lah dari pengalaman ketika bencana tsunami Aceh terjadi. Kemudian beberapa daerah yang terkena gempa bumi di NTB maupun likuifaksi di Palu, ya. Jadi ketika bencana ini terjadi, beberapa wilayah yang terkena itu memang ditetapkan sebagai area merah, area yang tidak bisa lagi dihuni, karena ya pasti di situ tuh akan terjadi kembali, entah kapan lah ya. Nah, jadi ini di tata ruang itu sudah ditandai, sehingga dihimbau untuk tidak lagi berdomisili di situ, membangun bangunan rumah dan lain di situ. Nah, terus kemana mereka ini? Itulah ada namanya relokasi. Mencari lokasi buat relokasi, ATR BPN terlibat juga pasti bersama dengan pemerintah. Ya itu satu sisi ya untuk area-area merah. Tapi bagaimana dengan yang bukan area merah? Itu kan pertanyaannya. Ya pertanyaannya ini kemudian bisa kita rekonstruksi untuk wilayah-wilayah yang sudah terdaftar itu. Nah, posisinya itu lebih mudah. Bagi yang belum terdaftar seperti apa? Lebih sulit. Tetapi di BPN itu ada yang namanya program konsolidasi tanah. Ya, konsolidasi tanah itu sebenarnya dalam keadaan tidak disaster pun, tidak bencana pun, itu menata kembali. Jadi kita punya satu kampung nih, wah nggak karu-karuan, lorongnya di mana, parkirnya di mana, belakang rumah orang ketemu teras rumah orang, ya kan? Udah nggak jelas. Datanglah si program BPN bernama konsolidasi tanah. Berembuk semuanya, merapatkan semuanya, disepakati visioningnya. Visioning itu gambar lah, nanti mau ditata supaya aksesibilitasnya lebih baik. Memang akan ada resiko, sebagian akan mengalami pengurangan dari luasan karena dipakai buat jalan, fasos-fasum. Tetapi aksesibilitasnya menjadi lebih hidup, lebih baik, terbuka semua. Nah, mungkin polarisasi itu dapat ditempuh di area-area yang terkena bencana, ditata kembali, pola ruangnya juga ditata, kemudian konsolidasi tanah. Don't worry dengan soal sertifikat karena itu satu paket. Langsung disertifikatkan. Tinggal duduk bersama masyarakat desa, tua-tua atau siapapun yang akan terlibat untuk bersepakat. Oke, kita bangun lagi kampung kita dengan pola konsolidasi tanah. Jadi semua tetap akan mendapatkan bagian.
tentu dengan ruang-ruang yang lebih teratur itu. Udah semua kayaknya Bang. Udah semua kita lulus Kalau kita ada nih. jangan dicacar lagi, Mas. Iya nih. Jangan, dia baru mau minta ke belakang. Aduh, waduh, thank you so much nih, Bang Samson. Samson. Sudah datang. Selamat dulu lah. Ya. Mas. Thank you. Bang. Acaranya keren. Kalau kita undang lagi gimana nih? Wah. Gimana tuh? Ntar kalau saya sih lihat reviewnya dulu. Kalau tinggi oke Tergantung kita pertanyaan ya, Bang. Iya, kalau ngebahas PSSI ya bukan ranah kita gitu ya. Buat teman-teman di rumah, terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian suka style kayak gini ya. Kalau suka, komenlah di bawah, nanti kita lanjut lagi mungkin kayak gini. Dan terima kasih juga buat Pak Semi, Pak Horizon, Kami. sudah datang. Kami. Samson. Lagi dong. Oh, lagi iya, dong. iya. Oke, Ulang lagi dong. Gue Semi. Gua Harrison. Kami Samson. Ya, Asik. gitu. Wah, ini kita juga butuh nih guys, jinglenya kayak gitu guys. Iya, Nanti gue sepuluh. bikin lah. Terima kasih banyak udah datang. Gue tahu bapak-bapak yang terhormat ini pasti Bapak sibuk ya. tuh. Kita masih seumuran Aduh, loh, abang-abang. Bang. Kita Abang-abang seumuran ya, yang Bang. terhormat. Aduh. Ampun bang, jangan disomasi. Gua dan penonton gua, terima kasih udah ngasih informasi, udah membuka wawasan, udah seru-seruan lah di sini lah. Sip. Ya kan, gua harap kita kalau ada salah kata atau gimana, gua minta maaf. Dan jangan kapok diundang sini. Ya, makin tajam. Oke, kalian kalau mau ada yang ditanyain, komen di bawah lah intinya. Oke, thank you buat support terus Tanya Mas Jordi. Happy New Year dan Merry Christmas bagi yang merayakan. Ya. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah, sama Bang Samson. Asik. Terima kasih. Siap. Terima. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.